Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022, hari biasa pekan biasa ke-19. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12-14. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, banyak orang ingin menjadi terkenal dan punya banyak jabatan, karena dengan memiliki itu semua, orang akan mendapatkan banyak kemudahan dan meningkatnya pendapatan mereka. Nah, ternyata tuntutan manusiawi dan sangat duniawi juga turut mewarnai dinamika kehidupan para murid. Di antara mereka pun sempat memperdebatkan dan meminta pendapat dan petunjuk Tuhan siapa yang terbesar di antara mereka dalam kerajaan surga. Saat itu tentunya mereka tidak salah dan wajar bila meminta sesuatu dari Tuhan supaya punya kedudukan tertentu, punya kursi tertentu dalam kerajaan surga yang sedang diperjuangkan Tuhan. Mereka meminta suatu kedudukan dari kerajaan surga yang ternyata mereka memahaminya secara keliru. Dengan adanya kesalahpahaman itu, Tuhan Yesus sabar dalam mendidik dan mengarahkan mereka untuk memahami sungguh arti dan makna kerajaan surga. Tuhan tadi katakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari-saudaraku, di hadapan para murid yang sedang memperdebatkan siapa yang terbesar dari antara mereka, Tuhan mengajak mereka untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Tuhan mengajak murid-murid untuk memiliki sifat seorang anak kecil yang sangat percaya dan bergantung dengan orang tuanya. Maka sama seperti seorang anak yang percaya dan tergantung pada kasih sayang orang tuanya, demikian pula murid-murid diajak mau percaya dan bergantung pada kasih Allah Bapa saja. Percaya pada kasih Bapa berarti juga melakukan apa yang berkenan di hati Bapa. Tuhan Yesus menegaskan dan menyadarkan kita kembali bahwa kerajaan surga bukan tentang aku dan kepentingan egoku yang lebih dominan, tapi Allah yang mendominasi hidupku dan kehendaknya sajalah yang terjadi sepenuhnya dalam hidupku. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau mau jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, ya bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat dari yang selama ini hanya memikirkan
dan mengutamakan diri sendiri, menjadi mau punya hati dan kemauan untuk membantu dan berbela rasa kepada sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau adalah Bapa kami, dan kami anak-anak-Mu. Hidup kami amat bergantung pada kemurahan-Mu. Kasihanilah kami yang sombong dan seringkali meninggikan diri, agar mau bertobat dan membarui diri dengan mau menjadi rendah hati dan mengakui kedaulatan kekuasaan-Mu atas hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.